Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Aulia Putri dari Prodi PGMI. Di sini saya akan membawakan sejarah pengertian fikih dan perkembangan ilmu fikih. Pertama, periode Rasulullah SAW. Periode Rasulullah SAW, tarik tasyri' Islam atau sejarah fikih Islam, pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan berkembang. Periode ini telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam, dan masa yang kuli yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nas atau dalilnya. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran, Sunnah Rasul berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Segala tindak tanduk Rasulullah SAW selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Seperti contoh surat tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan atau kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Selanjutnya ada pembagian periode Rasulullah SAW. Yang pertama, periode Mekah, yakni masa selama Rasulullah SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Kedua, periode Madinah, yakni masa di mana Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Sebenarnya mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada masa Tadwin. Yang kedua, periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode sahabat ini, bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas, serta adat istiadat yang memperkaya aturan yang berlaku. Pada periode ini, belum ada pembukuan fikih. Maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya. Yang ketiga adalah periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, yang dimulai dari pertengahan abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 ini, muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis, atsar sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fikih, dan sebagainya. Disebut juga masa mujahidin dan masa pembukuan fikih. Pada masa ini, pada lahir para tokoh dalam istinbat dan perundangan-undangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan perkembangannya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Yang keempat atau yang terakhir ada periode taklid. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Dan selanjutnya ada istilah menurut Imam Abu Hanifah. Beliau adalah Nu'man bin Tasbit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, seorang mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi, lahir di Kufroh, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad,
Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau merupakan seorang tabi'in, yakni generasi setelah sahabat Nabi, karena pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah SAW. Ada lagi Imam Syafi'i, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, lahir di Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah sampai 819 Masehi. Seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal, yakni kitab Al-Muwatta, kitab yang memuat komplikasi hadis dan ucapan para sahabat. Salah satu guru beliau adalah Imam Maliki. Yang terakhir ada dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani Syaiban. Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 1604 Hijriah. Seorang mujtahid pendiri mazhab Hambali. Salah satu guru beliau adalah Imam Syafi'i. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.